Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB yang dimulai bertahap sejak 10 April lalu bakal dievaluasi secara total. Presiden menyebut menekankan pengujian sampel secara masif dan pelacakan yang agresif harus dilakukan demi memutus rantai penyebaran corona. Tekankan kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota mengenai pentingnya satu, pengujian sampel secara masif, kemudian diikuti dengan pelacakan yang progresif dan mengisolasi yang terpapar dengan ketat. Tiga hal ini yang harusnya sering terus-menerus ditekankan kepada seluruh daerah. Setidaknya 2 kali dalam ratas Senin kemarin, Presiden Joko Widodo menekankan evaluasi harus dilakukan dengan daerah wajib melakukan uji sampel darah secara masif, pelacakan secara progresif, dan isolasi ketat bagi warga yang terpapar virus corona. Tidak bisa dipungkiri, penerapan PSBB di sejumlah daerah belum efektif membendung sebaran COVID-19 alias corona dengan terus bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi virus yang menyerang sistem pernafasan ini. PSBB yang pertama kali diberlakukan Pemprov DKI Jakarta memiliki dampak positif. Meski demikian, ada beberapa hal yang tidak optimal. Salah satunya operasional perkantoran yang masih berlangsung. Menurut Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, pemerintah akan memberikan sanksi bagi kantor dan pabrik di luar 8 sektor strategis yang tidak mengikuti PSBB. Perusahaan yang bandel tidak hanya diberi sanksi denda, tetapi bisa juga sanksi pidana. Apabila masih terdapat sejumlah perkantoran dan pabrik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh protokol kesehatan, maka beberapa langkah akan dilakukan mulai dari peringatan, teguran, bahkan sanksi. Sebagaimana pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, manakala terjadi hal yang membahayakan kesehatan masyarakat akan bisa dikenai denda dan sanksi pidana. PSBB juga dinilai beberapa kepala daerah penyangga Jakarta tidak efektif karena transportasi umum seperti KRL masih beroperasi. Penumpukan penumpang kereta rel listrik KRL Jabodetabek banyak terjadi. Pembatasan jam operasional dan jumlah penumpang menyebabkan antrean penumpang hingga ke jalan raya. Namun, alasan pemerintah tidak melakukan pembatasan transportasi umum lantaran moda transportasi seperti KRL komuter lain masih diperlukan bagi warga yang masih harus bekerja. Kementerian Perhubungan belum bisa memenuhi permintaan tersebut. Alasannya adalah para pekerja yang sebagian besar adalah mereka yang bekerja pada sektor-sektor yang memang tidak bisa ditinggalkan, seperti petugas-petugas di rumah sakit, pelayan-pelayan pada fasilitas umum, sehingga mereka tetap harus bekerja. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bisa efektif menekan penyebaran COVID-19. Namun syaratnya penegakan hukum yang lebih tegas, sosialisasi yang komprehensif dengan melibatkan hingga tokoh masyarakat, disiplin masyarakat, dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran benar-benar dapat dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana efektivitas penerapan PSBB terkait operasional perkantoran di Jakarta? Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Elgin Fridianto dari kawasan Sudirman, Jakarta. Selamat siang Elgin, apakah masih banyak perkantoran yang beroperasi di kawasan bisnis utama di Jakarta ini? Ya, selamat siang Astrid dan juga saudara. Tadi kami sempat berbincang dengan salah satu Wadilantas Polda Metro Jaya yaitu AKBP Hari Purnomo, di mana ia mengatakan terkait dengan memasuki PSBB hari ke-12 ini masih banyak aktivitas warga yang keluar rumah, dan memang pada saat mereka dimintai keterangan oleh petugas keamanan, banyak dari mereka yang menuju ke tempat kerja mereka, dan dari pernyataan ini memang masih banyak perkantoran yang memang masih buka di kawasan Sudirman, dan tempat saya melaporkan di sekitar Bundaran HI menuju ke Tamrin dan juga Sudirman. Dari
pantauan kami juga masih terbilang cukup ramai terkait dengan aktivitas warga. Astrid. Ya Elgin, apakah ada upaya lebih jauh untuk memeriksa dari para petugas di beberapa checkpoint di Jalan Sudirman ini untuk memastikan bahwa pegawai yang bekerja hari ini di kantor yang masih beroperasi adalah industri yang dikecualikan? Ya Astrid dan juga saudara, tadi kami sempat menanyakan terkait dengan teguran ini dan memang untuk petugas keamanan ini memang masih berupa memberikan teguran dan juga himbauan terkait dengan PSBB yang dimana di luar dari 8 sektor usaha yang diperbolehkan ini tidak diperbolehkan. Dan memang tadi juga AKBP Hari Purnomo juga mengatakan terkait dengan penambahan efektivitas ini, ia menambahkan 45 pos pantau di DKI Jakarta yang sebelumnya ada 33 checkpoint yang sudah ada terkait dengan penambahan keamanan di beberapa wilayah yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta. Astrid. Ada 45 checkpoint di Jakarta dan setiap pemeriksaan jika diperiksa bahwa kantor yang beroperasi bukanlah industri yang dikecualikan masih diperingati berupa teguran begitu ya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto melaporkan langsung dari Sudirman.